Ini juga hampir ada kemiripan, cuma beda jenis. Satu varian, beda pohon, beda rupa, beda media, beda karakter daun. Daun bambu itu sebenarnya daun bambu dikatakan daunnya kecil seperti daun bambu. Kalau yang ini apa jenenge varian daun bambu cuma semi. Daunnya bisa melebar, bisa agak besar. Ini dinamakan apa ya namanya keladi apa merapi. Merapi karena daunnya tuh merah, tulangnya agak kehitaman, ada kehitaman seperti inilah. Tapi daunnya bisa agak membesar dia. Cuman ini contohnya pas lagi kecil aja, habis dipotong umbi, terus daunnya mengecil. Ini juga ada Mahameru, namanya Mahameru. Ini sama juga Bu Ino yang ngasih nama, daunnya dia bisa melebar. Ini juga Mahameru, ini Moseta. Moseta ini daunnya lebih kaku, tebal sekali, makanya daunnya tuh agak kaku, nggak gampang loyo. Ini juga sama, nggak gampang loyo, lebih kaku. Kelemahannya dia kalau dibongkar gampang ceklek karena saking tebalnya. Bagi Merapi, ini juga sama Merapi tuh. Beda media, beda karakter daun. Ini juga hampir ada kemiripan, cuma beda jenis. Satu varian, beda pohon, beda rupa. Kalau di tas lalu itu sama, cuman beda. Kalau ini panjang sekali, kalau ini semi supet. Kalau yang Merapi beda lagi? Iya, kalau Merapi dia agak panjang juga, teman dia karakternya merah, tulang hitam. Seperti itu sama. Ini sama ini sama. Beda umur. Beda umur, beda. Iya, beda karakternya. Yang ngasih nama ini Merapi, dikategorikan ini merahnya. Terus ini juga pas Merapi pas lagi aktif dulunya, ini warnanya tuh hampir sama apa namanya ya, merah lava apa tulangnya gitu loh, apa agak merah ini rusak, ini daunnya rusak. Ini kan tulangnya sampai itu, saking tebalnya pohon daunnya nih. Kalau ini di sini lagi terbatas, belum sempat keluar ke pasar. Ya keluar juga lagi beberapa pohon karena di sini terbatas. Di sini juga tinggal 2 pohon. Kalau yang aslinya lidah api ya seperti ini, daunnya tuh klimir-klimir tipis. Ini kaku sekali, dibandingkan ya beda tuh, ada perbedaan, daunnya tipis. Ini juga ada lagi daun bambu juga nih, jenisnya apa juga nggak begitu. Ini daunnya lebih tipis lagi, tapi nggak bisa melebar dia. Ini kan bisa agak melebar, makanya tak bilang semi daun bambu. Ini tetap pakai indukannya dari betina Leti, ketemu apa jenenge Restone, ciptakan dia ada yang dari biji itu kelainan keluarlah seperti daun bambu semi yang dikasih nama, ada Merapi, ada Mahameru, ada Rosetta. Ini yang memberi nama aku ya tetap Bu Ino. Kalau bentuk fisik ini cuman membedakan, kalau Leti daunnya tuh nggak tebal, tapi nggak begitu tebal sekali. Cuman kalau ini dia lebih tebal sekali, sampai apa namanya, korek aja ditaruh nggak jatuh, saking tebalnya daun. Korek aja nih isi loh, agak berat. Kalau daun tebal itu pertumbuhannya dia lebih telat emang, karena daunnya emang dia tebal.
Tapi kalau untuk kokoh itu aku lebih senang daun-daun tebal daripada daun-daun tipis yang kelihatannya miur-miur ya, seperti ini miur-miur gini. Dia cepat tumbuh, cepat ambruk, cepat tumbuh, cepat ambruk. Terus untuk stang panjang, aku juga nggak begitu suka. Ini daunnya dia dagangnya agak panjang, kalau ini hanya pendek-pendek, deprok lah, deprok. Kalau daun tipis itu biasanya kalau kena matahari full dia gampang lonyot. Kalau matahari daun tebal itu dia lebih kokoh. Makin kena matahari dia makin tebalannya makin jadi, dia makin lebih tebal. Kalau aku senangnya ya cuman matahari langsung, tapi kalau karena musimnya ini musim rame, aku senangnya pakai UV. Tapi kalau aslinya aku senang alam terbuka. Kalau alam terbuka tuh pohon sak maunya dia tumbuh, biasanya lebih sehat, biarpun dia pertumbuhannya nggak begitu baik. Cuman untuk menciptakan pohon tuh kokoh, tahan banting lah kategorikan, nggak terlalu manja. Kalau terlalu manja tuh begitu disungkup, keluar langsung deprok. Kalau di alam terbuka, pohon taruh di alam yo seperti ini, dia kokoh. Waktunya dia roset. Kalau ini dimakan ulat ini, buat daunnya sobek. Ya cuma disemprot aja sama jenenge obat hama, itu udah selesai. Kita kalau pakai kecil ya pakai mos, nanti gede pakai ini. Kalau sudah agak dewasa untuk kelas induk, aku mengejar anak ya tetap pakai media tanah. Ini kalau daunnya udah mulai merusak, dia tuh akan keluar anak dari samping. Ini jumlahnya 1, 2, 3, 4 ini. Kalau dia lepas dari ininya juga anaknya lebih banyak untuk keluar lagi tuh. Kecil ini 5. Tuh keluar lagi kecil 5, 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia medianya agak keras, dia mengejar daun nggak begitu lebat, nggak begitu besar. Anaknya dia akan muncul. Ini juga malah muncul di sampingnya agak jauh. Kalau munculnya di sampingnya agak jauh seperti ini, biasanya bongkolnya itu besar sekali. Karena dia medianya keras, otomatis daunnya itu nggak begitu lebar. Tapi kalau dikasih media lunak, empuk lah, subur, dia tuh akan melebar, daunnya agak panjang, agak melebar, agak besar. Dari biji bunga kita bisa menciptakan varian-varian baru. Varian baru seperti ini aja lah, 1, 2, ini 3, ini ke sini sama ini ke sana, itu sudah beda semua ya. Merah ini kelihatan sama, Moseta ini sama ini ya, Pauline. Ini dia daunnya hampir mirip lah. Ini merah, itu yang Marapi ya merah juga. Ini juga merah seperti ini. Ini kan menciptakan dari biji. Kalau kita menyilangkan dari biji itu, kalau benar-benar tersilang dengan baik, satu varian biji itu bisa menghasilkan sampai 50-60 jenis. Entah dia yang baik apa entah dia yang jelek, nanti tinggal dipilih aja. Kalau dari bonggol itu kita untuk banyak monoton. Satu umbi itu dia akan menciptakan pohon yang sama. Tapi kalau dari biji, satu biji menciptakan varian baru. Kalau saya tuh ya paling daun kulit pisang lah untuk perangsang bunga. Kadang-kadang ya pakai pupuk-pupuk kimia juga banyak yang terjual di pasar itu. Sampai nggak apal aku namanya saking banyaknya jenis pupuk-pupuk kimia, pupuk organik untuk penumbuh bunga. Kalau varian tuh banyak sekali, dulu ya hampir ratusan varian. Cuman karena dia hasilnya nggak baik, tak buang aja. Udah nggak
piara lagi, mulai dari yang bagus, dari yang jelek, sampai keluar daun bambunya sampai banyak sekali. Kalau keluar daun bambunya yang terlalu lembut itu udah saya nggak suka, ya akhirnya punah dengan sendirinya. Kalau anak Merapi ini saya belum berani mengeluarkan anaknya. Merapi ini, jenis Merapi ini kita belum bisa mengeluarkan anak karena kita masih butuh memperbanyak, karena ini pohonnya tinggal 2 pohon. Kalau Moseta ini ya apa, Mahameru ini berkisar antara 150-an lah anakan. Ini juga sama sekitar anakan 150-an. Tapi kalau yang anak-anak agak kecilnya sekitar 75-an. Anak-anak lebih kecilnya. Contoh anak-anak lebih kecil juga ada, kalau mau di itu dibandingkan di sana tinggal di itu. Baby ini kayak gini nih 150-an, kalau yang kayak gini ya sekitar 75-an. Ini baby kecil sekali ini. Ini anak-anak Moseta ya. Rosetta. Rosetta ini seperti ini. Ini aku bukaan 150-an. Ini sekian, ini besarnya nanti seperti ini. Seperti ini. Kadang-kadang kok induknya nggak sama anakannya, tapi kan pada kenyataannya seperti itu. Soalnya sekarang banyak orang-orang yang masih baru pemula, kok karakternya belum kelihatan seperti indukannya. Padahal itu pohon tuh selalu berubah. Ini aja contohnya anakannya tuh, warnanya udah beda. Ini hijau dulu, ini yang hijau sekali hijau. Ini warnanya kayak gini, ini gedenya gini, ini kecil juga sama tuh. Daunnya bundar, ini kok daunnya panjang. Nanti kadang-kadang orang udah kecewa di situ. Kok nggak sama seperti indukannya, padahal nanti kalau gede sama. Soalnya ada jenis keladi itu selalu mutasi warna. Contoh merah itu kalau nggak perlu ini Maurice, warnanya seperti ini, corak tulang hitam, daun seperti ini agak lincip. Kalau yang ini hampir sama marun, merah marun, cuman ya keadaannya seperti ini. Kalau dia kurang cahaya, ini juga ada warna ini kan dia ada kelainan di warna, tapi nanti keluarnya juga lancip lagi, nggak mungkin bundar gini. Ini agak lincip. Ini tulangnya juga hitam tuh. Besok kalau keluar normal, dia tetap akan manjang seperti indukannya, nggak. Jadi nggak mungkin dia keluarkan bundar. Ini kan contoh letih, sama-sama letih, beda corak, beda pencahayaan, beda warna. Jadi nggak bisa sama-sama produk letih. Jadi nanti nggak bisa sama. Ini ya besar. Kalau aku sendiri nggak suka daun-daun besar. Aku sukanya daun-daun rimbun. Kecil-kecil, cuma banyak. Ini aja kalau bisa nih, ya 5 kali gini lah rimbunnya, melebihi dari pot. Kalau ini kan udah nggak begitu sehat daunnya. Kalau dia tuh sehat tuh nanti warnanya ya sudah cerah-cerah gini. Terus daunnya tuh ya paling enggak ya 40 helai, enggak cuman 7-8. Ini 8 tak potong 1 karena sudah enggak baik. Ini daun pohon-pohon kurang terawat. Kalau perawatan keladi itu kan, keladi itu sebenarnya talas ya. Jenis talas tuh jenis tanaman yang suka banyu, suka air. Dia tuh direndam atau pakai cawan di bawahnya, butuh pengairan ya seperti di alam terbuka lah. Talas-talas sawah itu seperti apa, dia butuh pupuk ya, butuh nutrisi, media juga mempengaruhi. Kalau pengen media yang empuk, dia akan menciptakan daun-daun yang lebar. Kalau pengen daun-daun yang kecil-kecil ya nutrisi nggak usah dibanyain,
pakai unsur haranya tanah, kita pakainya untuk menghasilkan anaknya lebih cepat ya, akar nggak terlalu banyak, dia membesar bonggolnya lebih cepat, lebih besar, seperti telo sawah lah, singkong sawah, telo kaspo Wonosari sama telo kaspo di tempat banyak air ya. Kebanyakan tuh kan orang-orang tuh membeli itu suka nyari yang sudah jadilah instan, belum keluar warnanya kok hijau, anaknya hijau, belum keluar warnanya, padahal dia tuh akan mutasi terus sampai dewasa. Pauline juga sama, Rosetta juga sama, semua tuh produk-produk Thailand juga sama. Kayak Wetsuwan itu kecilnya hijau cuma kayak sawi, gedenya juga keluar merahnya, pencahayaan cukup.